Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4601 Kebijaksanaan Besar Tampak Bodoh. Ah! Ah! Wan Wei menutupi lukanya yang berdarah dan berteriak. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat penonton ternganga. Kakak seperguruan King Luo ada di sini. Kultivator pedang hijau dari Sekte Iblis Abadi itu mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Di depan para pria itu, mereka jatuh pada keluarga Tianrong. Dia berpakaian putih, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Pedang di tangannya dingin dan menusuk. Matanya dingin dan tanpa ampun. Ada sedikit kemarahan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Kakak seperguruan King Luo. King Yi Jianxiu dan beberapa murid Sekte Iblis Abadi lainnya bergandengan tangan. Tuan keluarga Zhang Jia, bersama dengan seniman bela diri Zhang Jia, juga bergandengan tangan dan memberi hormat. Wan Wei menutupi lengannya yang patah dan menatap Lin Bai dengan kejam. Lin Baidi mengabaikan kerumunan itu, menatap Sun Yao, dan berkata, "Pergilah, kau telah menyelamatkan hidupku di tahun-tahun itu, dan hari ini aku akan menyelamatkan hidupmu. Sejak saat itu, kau dan aku akan terbebas dari rasa terima kasih dan dendam, dan tidak akan ada keterlibatan lebih lanjut. Setelah kau meninggalkan perjalanan ini, aku berjanji bahwa Sekte Iblis Abadi tidak akan mengejarmu dalam waktu 3 bulan." Sun Yao menatap Lin Bai dengan linglung. Wajahnya pucat dan wajahnya kuyu dan sedih. Melihat kembali ke masa lalu, Lin Bai seperti membangunnya kembali, tetapi dia menentang Lin Bai lagi dan lagi. Lin Bai pernah mengatur jalan menuju surga untuknya, tetapi karena keinginannya yang egois, dia menginjakkan kaki di jalan yang menentang Lin Bai. Sekarang semuanya berantakan. Sekte yang penuh kebahagiaan dikelilingi oleh Sekte Iblis Abadi, dan terjebak di dalamnya, tetapi harus bergantung pada Lin Bai untuk menyelamatkannya. Terima kasih banyak, Tuan King Luo. Ayo pergi, Yao Mei. Su Kongqi datang dari sini, dan dengan cepat menundukkan tangannya untuk berterima kasih, dan dia membawa Sun Yao untuk berbalik dan pergi. Sun Yao tampak mati rasa di wajahnya dan senyum masam di sudut mulutnya. Aku bilang Sun Yao boleh pergi, tapi aku tidak bilang kau boleh pergi. Lin Bai menatap Su Kong dengan tatapan acuh tak acuh. Su Kong tertegun, mengerti arti bahasa daerah Lin. Lin Bai hanya ingin menyelamatkan Sun Yao, tapi dia tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Su Kong terkejut, Tuan King Luo II Yao Mei, tolong bantu aku untuk meminta bantuan King Luo. Yao Mei, Yao Mei. Sun Yao terkekeh getir, menepis lengan Su Kong, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Lin Bai, terima kasih banyak. Sejak saat itu, kau dan aku telah terbebas dari rasa terima kasih dan dendam. Namun, aku berutang kebaikan kepadamu yang masih belum kau ketahui. Jika aku bisa keluar dari masalah, aku akan membalasmu di masa depan. Sun Yao terbang ke langit dan langsung menuju cakrawala. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan orang banyak. Yao Mei, Yao Mei. Su Kong melihat Sun Yao meninggalkannya, wajahnya kusam, tidak percaya. Dari kemunculan Lin Bai hingga Lin Bai melepaskan Sun Yao, pemimpin keluarga Zhang, Wan Wei, dan murid-murid Sekte Iblis Abadi, mereka tidak menyela. Tampaknya telah menyetujui latihan Lin Bai. Hahaha. Su Kong tampaknya konyol secara umum, duduk di tanah, tampak sedih dengan senyum sedih. Kemudian, tawa Su Kong menjadi semakin merajalela. Dia menatap orang-orang dengan mata gila dan tertawa liar, hahaha, kalian sangat bodoh, hahaha, Sun Yao, karena kalian tidak kenal ampun, jangan salahkan aku karena tidak adil. King Luo, apakah kamu benar-benar berpikir aku yang berlatih Daosin Zongmo? Lin Bai mengangkat alisnya, dan matanya bingung. Su Kong tertawa, kalian semua ditipu oleh Sun Yao. Hahaha. Itu bukan Daosin Zongmo yang aku latih. Itu Sun Yao yang mempraktikkannya. Dia adalah pemimpin Sekte Blissful, dan aku hanyalah boneka yang dia dorong ke atas meja. Mereka semua saling memandang dengan ragu. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Su Kong. Su Kong mencibir dan berkata, di Sanzu, Zhou Si dan Sun Yao dikejar dan dibunuh oleh Liga Hengzu, dan mereka jatuh ke dalam bahaya. Sun Yao dan Zhou Si dipisahkan. Surga tidak mati. Dia tidak mati. Sebaliknya, dia menemukan gua seorang guru senior dalam situasi yang berbahaya. Di gua itu, dia memperoleh keterampilan, menanam setan di jantung Taoisme, dan senjata ajaib Tai. Setelah 1 atau 2 tahun penelitian khusus, dia tahu bahwa untuk mengolah Daosin Zongmo, dia membutuhkan sejumlah besar seni bela diri sebagai nutrisi.
Tapi dia sangat cerdas. Dia tahu bahwa Tao Xin Zong Zong Mo adalah hukum terlarang. Jika dia berlatih di 13 negara bagian abadi dan membantai para prajurit, itu pasti akan mengarah pada pengepungan dan penindasan Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu, dia menemukanku, mendorongku ke meja dan menjadi pemimpin Sekte Bahagia. Dia berhasil. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Sekte Iblis Abadi benar-benar menemukan petunjuk Sekte Bahagia. Dia tahu bahwa setelah kedatangan pasukan Sekte Iblis Abadi, pemimpin Sekte Bahagialah yang akan menjadi orang pertama yang dibunuh, bukan orang biasa seperti dia. Dia melarikan diri. Kalian semua sekelompok idiot. Kalian semua dibodohi olehnya. Hahaha. Sukon jatuh ke tanah dan tertawa liar. Wajah beberapa pendekar Sekte Iblis Abadi berubah drastis, dan ide untuk mengejar Sun Yao pun muncul. Baru saja mereka membiarkan Lin Baifang meninggalkan Sun Yao. Mereka juga merasa bahwa Sun Yao hanyalah orang biasa di Sekte Blissful. Jika dia melepaskannya, dia akan melepaskannya. Namun sekarang saya mendengar Sukong berkata bahwa jika Sun Yao adalah penguasa Sekte Blissful, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun setelah beberapa prajurit Sekte Iblis Abadi mulai mengejar dan membunuh, mereka melihat ke arah Lin Bai. Tanpa izin Lin Bai, tidak ada dari mereka yang berani mengejar Sun Yao. Kepala keluarga dan wajah Wan Wei menjadi muram, dan mereka menyadari keseriusan masalah ini. Namun Lin Bai ada di depan mereka, tetapi mereka tidak berani membuat pernyataan atau mengejar Sun Yao. Jadi kamu tidak bisa mencabut benih itu dariku. Wan Wei melotot ke arah Sukong dan bertanya. Sukong berkata sambil tersenyum masam, aku sama sepertimu. Aku tidak bisa mencabut benih Tao secara alami. Bagaimana aku bisa mencabut benih Tao dalam dirimu? Wan Wei tampak pucat seperti tersambar petir. Dia ragu sejenak dan menatap Lin Bai, Tuan King Luo, ada ratusan ribu orang di Sekte Blissful. Jika kita tidak bisa mencabut Taoisme, maka seluruh hidup kita akan berakhir. Tolong, mari kita kejar Sun Yao dan bawa dia kembali. Lin Bai terdiam dan terdiam, tetapi wajahnya semakin muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Omong kosong. Pada saat ini, terdengar suara minuman lembut di langit yang jauh. Jiang Xuanzu berlari menjauh dari cahaya dan jatuh di depan orang banyak, hanya dengan beberapa kata dari pemimpin Sekte Blissful, kalian akan tertipu olehnya. Sekarang pemimpin Sekte Blissful hanya ingin bertahan hidup. Sekarang dia tidak bisa bertahan hidup. Dia hanya ingin menarik beberapa orang lagi ke alam baka. Kalian semua adalah praktisi seni bela diri yang telah berlatih selama ratusan tahun. Mengapa kalian tidak memiliki otak seperti itu? Wajah dingin Jiang Xuanzu menyapu penonton. Di hadapan Jiang Xuanzu, Santo Iblis Abadi, Wan Wei dan pemimpin keluarga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Perkataan dan tindakan Jiang Xuanzu mewakili keinginan Sekte Iblis Abadi, yang menakutkan. Bawa pemimpin Sekte yang bahagia kembali ke Sekte Iblis Abadi, dan buat keputusan setelah masalah ini jelas. Jiang Xuanzu berkata kepada para murid Sekte Iblis Abadi. Pendekar pedang berpakaian hijau menerima perintah itu, tetapi pada saat yang sama berkata, kakak perempuan suci, kakak laki-laki King Luo, kita harus melaporkan masalah ini ke klan. Jika Anda memiliki pelanggaran, saya akan bersikap kasar. Bab 4602, terima hukumannya. King Yi Jianxiu dan beberapa murid Sekte Iblis Abadi mengantar Su Kong kembali ke Sekte. Sebelum pergi, Su Kong masih tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan cemoohan, seolah menertawakan Lin Bai dan Jiang Xuanzu karena menjadi idiot. Meskipun guru Zhang Jia dan Wan Wei tidak mau pergi, mereka harus pergi. Di hutan pegunungan yang terbuka, hanya Lin Bai dan Jiang Xuanzu yang tersisa. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, kami semua memandang rendah Sun Yao, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia adalah orang bijak yang sebenarnya. Dia sama bijaknya dengan orang bodoh. Kamu harus bersiap. Hal-hal di sini tidak dapat menahan api. Ketika kita kembali ke Sekte, kita pasti akan dihukum oleh Sekte. Lin Bai Chang menghela nafas lega, ini karena aku sendirian. Aku akan mengambil semua tanggung jawab dan tidak akan melibatkanmu. Jiang Xuanzu memutar matanya, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah aku bermaksud takut padamu? Aku memberitahu kamu untuk bersiap dihukum. Agama yang penuh kebahagiaan bangkit dengan cepat dan hancur dengan cepat. Dari pernikahan pemimpin Gunung Yunkong, dalam beberapa hari, Sekte Iblis Abadi menghancurkan semua cabang sekte di Lesou dengan cara guntur. Lebih dari 100.000 orang dibantai, dan ada banyak prajurit di alam abadi dan dewa. Setelah berakhirnya Perang Hengsu,
para prajurit dari 13 negara bagian abadi berpikir bahwa Sekte Iblis Abadi sangat rusak. Namun, setelah pertempuran kultus kebahagiaan lesu, Sekte Iblis Abadi sekali lagi menunjukkan pisau jagalnya yang tajam kepada prajurit negara bagian 13 abadi. Setelah kejatuhan kultus kebahagiaan, banyak kekuatan di 13 negara bagian abadi, setelah melihat cara Sekte Iblis Abadi, berhibernasi satu demi satu dan tidak berani berkembang dengan sembarangan. Untuk sementara waktu, di 13 negara bagian abadi, klan iblis yang sering dan aliansi iblis abadi menghilang seolah-olah dunia manusia menguap. Setelah agama kebahagiaan di Lesu hancur, Sekte Iblis Abadi memilih Zhang Jia dari kota Tianyun sebagai perwakilan Lesu, yang bertanggung jawab untuk mengejar dan membunuh sisa-sisa kejahatan dari Sekte Kebahagiaan. Dengan dukungan Sekte Iblis Abadi dan status kota Tianyun yang luar biasa, Zhang Jia segera diakui oleh seni bela diri Lesu dan menjadi pemimpin aliansi Wudao. Iblis Abadi, Istana Abadi. Limo Jun, pemimpin sekolah, duduk di atas tahta. Di belakangnya, beberapa leluhur menatap dingin ke aula. Di aula, ratusan leluhur berdiri di kedua sisi aula. Di aula, Kyu menjawab Limo Jun di aula, Su Kong, pemimpin Sekte Blissful, telah ditangkap oleh kami. Namun, menurut Su Kong, dia bukanlah pemimpin Sekte Blissful yang sebenarnya, melainkan boneka yang didorong ke panggung. Pemimpin sebenarnya adalah Sun Yao. Dulu Sun Yao adalah seorang praktisi King Luo, salah satu dari 7 pusat Tao dari Sekte Iblis Abadi. Dia mengikuti King Luo untuk berlatih di Sekte Iblis Abadi. 2 tahun lalu, dia pergi berlatih dan secara tidak sengaja memperoleh senjata ajaib bernama Tai. Akibatnya, dia mengembangkan ide-ide jahat dan tersesat. Dia berhasil mengalahkan Su Kong di Lesu dan mendirikan Sekte Blissful. Dalam pertempuran pertama di Lesu, para pengikut Sekte Iblis Abadi dan Lesou Zhang Jia telah mengepung Su Kong dan Sun Yao, tetapi pada akhirnya, King Luo membiarkan Sun Yao pergi. Kyu melaporkan situasi pertempuran di Lesu kepada pemimpin dan beberapa leluhur. Setelah mendengar ini, para pejabat senior Sekte Iblis Abadi menarik napas dingin satu demi satu, mengerutkan kening dan sangat tidak senang dengan Lin Bai. Wajah tua Zhang Jiao Limo Jun suram seperti air, alisnya terbalik, dan dia memegang tinjunya secara rahasia. Dia tampak sangat marah. Beberapa leluhur di belakangnya memiliki ekspresi yang rumit, terutama Liu Fuyun, yang sangat menyukai Lin Bai, tetapi juga tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan mendesah pahit. King Luo, kamu tahu dosanya. Setelah Limo Jun terdiam selama setengah waktu, suara yang dalam dan agung bergema di Istana Abadi. Lin Bai pergi ke aula dan menundukkan tangannya dan berkata, aku tahu dosaku. Aku bersedia dihukum oleh klan tanpa mengeluh. Mengapa memberiku masalah? Jika hukuman klan benar-benar turun, apakah kamu mampu menanggungnya? Limo Jun, pemimpin sekolah, sangat khawatir sehingga dia tidak dapat membuat keputusan. Diam-diam dia melihat beberapa leluhur di belakangnya dan ingin meminta mereka untuk membantunya. Sekte Bahagia telah diposisikan sebagai sekte jahat oleh Sekte Iblis Abadi dan mengirim pasukan besar untuk mengepungnya. Namun, Lin Bai melepaskan kepala konspirator sekte tersebut secara pribadi. Jika Lin Bai tidak dihukum berat, seni bela diri di Yuezu tidak akan puas, dan Sekte Iblis Abadi juga akan berpikir bahwa sekte tersebut melakukan pilih kasih dan malapraktik. Jiang Xuansu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan hendak berkata, saya ingin melaporkan kepada Zhang Jiao, kepada leluhur saya, masalah ini. Melihat Jiang Xuansu ingin berbicara, beberapa leluhur tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak baik. Sebelum Istana Abadi memanggil Kyu dan leluhurnya untuk melaporkan kembali situasi pertempuran di Lesu, Kyu diam-diam melaporkan situasi perang kepada beberapa leluhur dan tuan mereka tadi malam. Beberapa leluhur dan Limo Jun semuanya tahu bahwa ada bayangan Jiang Xuansu dalam masalah ini. Menghukum Lin Bai telah membuat sekte sangat malu. Jika Jiang Xuansu membuka mulutnya lagi saat ini, sekte menghukum 2 orang berbakat luar biasa dalam satu tarikan napas, yang tidak diragukan lagi merupakan kerugian bagi Sekte Iblis Abadi. Terlebih lagi, sekarang pesta bulan jahat sudah dekat, klan membutuhkan orang-orang paling berbakat untuk bekerja untuknya. Sebelum Jiang Xuansu selesai, Liu Fuyun berkata dengan suara dingin, King Luo sangat berani sehingga dia berani melepaskan Master Sekte yang bahagia karena keinginan egoisnya. Menurut hukum besi Sekte, dia harus memotong prestasi King Luo dan mengusirnya dari Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuansu tampak terkejut dan menatap Liu Fuyun. Tetapi saya tidak menyangka sikap para leluhur begitu tegas. Begitu kata-kata Liu Fuyun selesai,
kedua tetua itu segera mulai saling memohon di kursi tetua, katakan padaku, situasinya tidak jelas sekarang. Siapa pemimpin Sekte Blissful, Sukong dan Sun Yao, masih belum jelas. Jika kamu salah menilai King Luo, aku khawatir itu akan membuat para pengikut Sekte merasa dingin di masa depan. Begitu kedua tetua itu membuka mulut, tetua itu berdiri lagi, agama Blissful telah hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk terlahir kembali di bawah pengaruh klan. Adapun Sun Yao itu, meskipun dia telah lolos dari bencana sekarang, dia tidak berani tinggal di 13 negara bagian abadi. Bagi 13 negara bagian abadi, ancaman agama Blissful dan iblis penanaman hati Tao telah terangkat. Terlebih lagi, King Luo telah memberikan kontribusi besar untuk penyelidikan sekte musik ekstrim di Lesu. Jika Anda tidak mendapatkan hadiah atas jasa baik Anda, jika Anda telah dihukum berat, saya khawatir para murid majelis tidak akan menerimanya. Mohon tangani dengan ringan dengan pemimpin dan para leluhur. Tetua Agung dan Tetua kedua sama-sama berkuasa di Sekte Iblis Abadi. Mereka berbicara dan mewakili pendapat kabinet tetua. Ketiga tetua adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab atas urusan Lesu. Dia tidak pandai memohon untuk Lin Bai, jadi dia berdiri diam. Mohon bersikap lunak terhadap saya. Mohon bersikap lunak terhadap saya. Di Istana Abadi, semua tetua mulai meminta belas kasihan. Limo Jun, pemimpin sekolah, menghela nafas, King Luo melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyelidiki urusan sekte kebahagiaan di Lesu. Dia pantas mendapatkan hadiah. Namun, dia melepaskan Sun Yao dari sekte kebahagiaan tanpa izin. Dia seharusnya dikeluarkan dari gerbang sesuai dengan hukum besi sekte tersebut. Namun, dia telah setia kepada King Luo selama bertahun-tahun dan banyak tetua telah memohon belas kasihan. Saya telah memutuskan untuk menghukum King Luo dan melewatkannya selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saya akan pergi ke pesta bulan jahat bersama Zongmen, dan kita harus mencapai 10 hasil teratas. Jika tidak, kita akan dihukum karena beberapa kejahatan dengan kebencian baru dan kebencian lama. King Luo, apakah Anda keberatan? Lin Bai berdiri dengan hormat di aula, melengkungkan tangannya dan berkata, saya bersedia dihukum. Bab 4603, Pemisahan. Sekarang bulan Maret. Cuacanya cerah dan menawan. Pondok Pedang Tibet bersinar dengan warna baru. Gunung-gunung menjulang tinggi dan hutannya lebat, dan ratusan burung saling berebut. Zhou Xi, Liu Jiangsui, dan Liu Anan berdiri di pintu masuk Pondok Pedang Tibet, menantikan kepulangan Lin Bai. Bukan rahasia lagi bahwa sekte-sekte keluar untuk melawan Sekte Blissful. Berita tentang pembebasan pribadi Lin Bai terhadap istri pemimpin Sekte Blissful juga menyebar jauh dan luas di 13 negara bagian keabadian. Zhou Xi dan Liu Jiangsui tahu bahwa hari ini akan menjadi ujian terberat bagi Lin Bai. Bukanlah dosa kecil untuk melepaskan seorang pendosa tanpa izin di hadapan hukum besi Sekte Iblis Abadi. Saat senja, ketika pedang Lin Bai kembali, Zhou Xi bergegas menyambutnya, saya harap Tuan akan kembali dengan selamat. Saya sangat beruntung. Liu Jiangsui dan Liu Anan berjalan melewatinya, khawatir, anak muda, sekte-sekte tidak mempermalukanmu, kan? Lin Bai terkekeh pelan, meskipun hukumannya tidak terlalu berat, aku juga perlu memikirkannya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, aku akan pergi ke Sekte Bulan Jahat untuk menghadiri pesta bulan jahat dengan tim klan yang sama, dan aku harus memenangkan tempat di pesta bulan jahat. Kalau tidak, aku akan dihukum karena beberapa kejahatan dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Zhou Xi dan Liu Jiangsui tampak pucat dan sempoyongan karena takut. Meskipun sekte tidak menghukum Lin Bai dengan keras kali ini, Zhou Xi dan Liu Jiangsui semua mendengar bahwa Lin Bai tidak dihukum karena mereka ingin Lin Bai menjadi sekte jahat abadi dan memenangkan hadiah pertama dalam pesta bulan jahat. Namun, jika kultivasi Taoisme Lin Bai tidak baik, bahkan jika dia berpartisipasi dalam pesta bulan jahat, apa yang bisa dia lakukan? Lin Bai akan menghadapi puncak Taois dan alam dewa dari semua keluarga besar di Sihiwe Qianzu, dan mereka semua berada di level jenius. Sangat sulit untuk menonjol dari sekelompok bakat patriarki yang ganas. Jika ditempatkan pada orang biasa, Zhou Xi dan Liu Jiangsui merasa bahwa ini tidak mungkin. Kultivasi guru tidak tinggi, dan menghadiri perjamuan bulan jahat juga akan menjadi pertarungan dengan seni bela diri di puncak alam Taoisme dan dewa. Dalam hal ini, bagaimana guru bisa menonjol? Klan tampaknya telah mengampuni kesalahan guru, tetapi sebenarnya mereka memiliki niat jahat yang tersembunyi. Jika Tuan dapat membuat Tuan memenuhi keinginannya setelah setengah tahun, saya khawatir itu akan menjadi hari kematian Tuan.
Zhou Si khawatir dan berkata jauh. Lin Bai tersenyum, tetapi masih ada setengah tahun lagi. Apa terburu-buru? Terlebih lagi, butuh waktu setengah tahun untuk melakukan perjalanan dari Sekte Iblis Abadi ke 1000 negara bulan jahat, yang berarti kita masih punya waktu 1 tahun lagi. Setahun sudah cukup bagi orang untuk melakukan banyak hal. Lin Bai tidak terlalu memperhatikan pedang yang tersembunyi di Mianli. Bahkan jika dia tidak bisa menonjol dari pesta bulan jahat, Lin Bai juga punya cara sendiri untuk menyingkirkannya, dan Sekte Iblis Abadi tidak bisa membantunya. Itu kamu. Aku khawatir padamu. Jika aku pergi, tidak akan ada pemilik di pondok ini. Kamu dan 3 orang lainnya kesepian dan tidak berdaya, dan prestasi mereka tidak tinggi. Aku khawatir banyak orang kuat di klan akan menindasmu. Lin Bai memiliki buah menelan surga, dan prestasinya berkembang pesat. Sebaliknya, Zhou Si, Liu Jiangsui, dan Liu Anan telah banyak membantu satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuan prestasi mereka sangat lambat. Zhou Qiqiu baru saja stabil di ranah Taoisme, sementara Liu Jiangsui dan Liu Anan baru saja memasuki ranah Taoisme. Lin Bai sulai sombong dan tidak terkendali. Dia bertindak keras di Sekte Iblis Abadi, yang menyinggung banyak orang kuat. Meskipun musuh besar, Liga Hengsu, telah disingkirkan, banyak prajurit tidak puas dengan Lin Bai. Secara khusus, ada ular berbisa, Tuan Lu. Sejak persidangan, Lin Bai telah menunggu Tuan Muda Lu ini untuk bergerak. Bahkan kali ini saya pergi ke Lezu untuk memimpin Tuan Lu untuk menyelesaikan masalah. Sayangnya, Jiang Xuansu tiba-tiba ingin mengikuti Lin Bai ke Lezu. Mungkin karena kehadiran Jiang Xuansu yang membuat Tuan Lu tidak bertarung. Mungkin ada alasan lain. Mungkin karena Tuan Lu berpikir bahwa Lin Bai telah menjadi anggota klan dan tidak berani melakukannya dengan mudah. Namun, Lin Bai belum dapat mengetahui apakah Tuan Lu telah melepaskan balas dendam di bawah status Lin Bai sebagai matahari di masa lalu. Yang paling dibenci Lin Bai adalah orang seperti Tuan Lu. Mereka adalah ular berbisa, mereka dapat bersembunyi dengan baik, dan ketika Anda mengendurkan kewaspadaan Anda, mereka akan memberi Anda pukulan yang fatal. Lin Bai lebih suka berurusan dengan orang-orang yang sembrono itu. Mereka mengungkapkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka di wajah mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka menghunus pedang satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat menghindari pertarungan sengit antara hidup dan mati, mereka bahagia di hati mereka. Itu selalu menjadi bahaya tersembunyi di benak Lin Bai. Para Zongmen memerintahkan Lin Bai untuk pergi ke tebing Siguo dalam waktu 3 hari. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet, Lin Bai memikirkannya dan berpikir bahwa itu harus diatur terlebih dahulu. Malam itu, Lin Bai menelepon Zhou Si, Liu Jiangsui dan Liu Anan lalu duduk di paviliun. Air di kolam pengamatan bulan berkilauan dan beriak karena cahaya bulan. Lin Bai duduk bersila di pelataran, menatap ketiga orang itu, dan berbisik, ambisiku dalam hidup ini bukanlah di Sekte Iblis Abadi, ataupun di 13 negara bagian abadi. Sekarang kultivasiku telah menembus ranah Taoisme dan Dewa, sudah waktunya untuk meninggalkan Sekte Iblis Abadi dan 13 negara bagian abadi dan mencari jalan lain. Aku telah mengambil keputusan. Setelah pesta bulan jahat, terlepas dari apakah aku memenangkan tempat untuk Sekte Iblis Abadi atau tidak, aku akan meninggalkan 13 negara bagian abadi. Pada masa itu, ketika aku mengenakan pakaian putih dan pedang panjang, aku mengembara di seluruh dunia. Meskipun aku tidak tinggal di tempat yang pasti, aku tidak peduli tentang itu. Sampai sekarang, ada 3 dari kalian di rumah pedang Sekte Iblis Abadi. Aku ingin pergi dan menenangkanmu. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menatap danau bulan. Dia menatap ikan roh di danau dari waktu ke waktu. Matanya mengingatkan pada masa lalu. Saat itu, aku datang ke dunia iblis dengan luka serius. Liu Jiangsui dan saudara perempuan Liu Anan menyelamatkanku dari sungai yang dingin dan menempatkanku di kuil kuno di pegunungan tandus. Lalu Zhou Si membantuku berjalan keluar dari pegunungan dan membiarkanku melihat zaman kuno dan makmur dunia iblis. Seperti Sun Yao, kamu sangat baik padaku. Hari ini aku pergi. Jalan di depan berbahaya dan membingungkan. Bahkan aku tidak tahu kemana aku pergi. Akan lebih merepotkan untuk membawamu dalam perjalanan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku telah berpikir sepanjang hari-hari ini dan memutuskan untuk memberimu jalan keluar. Aku sudah mendengar bahwa kakak perempuan senior Qin Yuyan akan datang besok. Aku bermaksud membiarkanmu pergi ke paviliun Qin untuk berlatih.
Zhou Xi adalah seorang pria tua. Dia sangat pandai dalam menengahi dan berkomunikasi dengan orang lain. Paviliun Qin pasti akan membuatmu menunjukkan kekuatanmu. Liu Jiangsui dan saudara perempuan Liu Anan melekat pada nama Paviliun Qin, tetapi mereka masih murid klan. Mereka pandai dalam kehidupan dan latihan. Apakah kamu punya pendapat lain tentang pengaturanku? Air mata muncul di mata mereka dan wajah mereka pahit. Zhou Xi melengkungkan tangannya dan berkata, budak tua itu bersedia mengikuti tuannya. Ada ribuan gunung dan sungai, ribuan kesulitan dan bahaya, dan tidak ada kesulitan. Liu Jiangsui mengepalkan tangan Liu An, air mata mengalir di matanya, adik perempuanku dan aku beruntung diselamatkan oleh tuan muda. Mereka juga bersedia melayani sebagai budak dan pelayan di sekitar tuan muda dan menunggu mereka siang dan malam. Aku seekor bangau liar, aku butuh orang untuk melayaniku sepanjang hari dan malam. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, aku berjalan di jalan yang sangat berbahaya. Jika aku tidak berhati-hati, aku akan celaka. Tidak nyaman bagiku untuk mengajakmu pergi bersama. Aku sudah memutuskan untuk membuat pengaturan ini. Bab 4604, keberadaan Zhou Xi dan dua orang lainnya. Keesokan paginya, Qin Yuyan datang dengan gaun biru. Duduk di paviliun bersama Lin Bai, Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan dan Sekte sangat menghargai Anda. Anda telah dihukum karena kejahatan besar seperti melepaskan istri pemimpin Sekte Blissful secara diam-diam. Zhou Xi menyeduh teh dan membawanya. Lin Bai menuangkan Qin Yuyan ke dalam teko dan berkata, apakah itu ringan? Jika saya tidak membantu klan Zhong untuk memenangkan tempat di pesta bulan jahat, saya akan ditakdirkan untuk mati jika saya memaafkan dan menghukum saat itu. Qin Yuyan tersenyum meremehkan dan berkata, kita semua sangat jelas, ini hanyalah strategi sekte untuk menunda perang. Sekte Blissful bangkit di Lekou. 13 negara bagian abadi mencemoohnya. Kebencian orang-orang penuh dengan kebencian publik. Tetapi Anda melepaskan istri pemimpin Sekte Blissful tanpa hukuman apapun, saya khawatir itu akan membuat dunia menjadi dingin hati. Tetapi sebagai hukumanmu, biarkan kau memikirkan tebing selama setengah tahun, dan kemudian memenangkan tempat di pesta bulan jahat. Sebenarnya, klan ingin membiarkan waktu mencairkan semua ini. 1 tahun kemudian, bahkan jika kau kembali dari sekte bulan jahat dan tidak memenangkan tempat untuk sekte, sekte tidak akan menyalahkanmu. Pada saat itu, sekte iblis abadi akan menghadapi tantangan baru, seperti aliansi iblis abadi yang tidak aktif. Dengan tantangan baru, sekte tidak akan khawatir tentang masa lalu. Qin Yuyan mengambil teh dan menyeruputnya dengan lembut, guru sekte Zhong melakukan sesuatu dengan cepat, tetapi menunda sesuatu. Itu sangat canggih. Lin Bai tertawa. Dia tidak tahu apakah dia berbicara atau tidak. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, aku mencari saudari senior Qin untuk datang ke sini hari ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak akan pernah memikirkanku. Katakan padaku, apakah kali ini alkimia atau pemurnian senjata? Saya sangat sibuk berlatih sehingga tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mohon maafkan saya, saudari seperguruan. Mendengar sindiran Qin Yuyan, Lin Bai berkata sambil tersenyum sedih, hari ini, saya ingin meminta Zhou Xi, Liu Jiangsui, dan Liu Anan untuk menemui Qin Ge. Zhou Xisu telah datang ke paviliun Qin dengan pikiran yang tenang dan pandai bermeditasi. Jika dia berhasil masuk ke paviliun Qin, dia akan dapat memimpin paviliun Qin sendirian. Petik 2. Meskipun Liu Jiangsui dan Liu Anan tidak berbakat, mereka berdua sangat cerdas. Mereka bernasib buruk dan dewasa sebelum waktunya sejak mereka masih muda. Jika paviliun Qin bersedia sedikit melunakkan mereka, mereka akan dapat membuat mereka seperti senjata. Qin Yuyan mengerutkan kening dan tampak aneh, apakah kamu masih memutuskan untuk pergi? Lin Bai ingin meninggalkan hati, dalam kejahatan abadi antara tingkat tinggi bukanlah rahasia. Setelah mendengar kehancuran Baizhong, dia tidak akan tinggal di sekte Baizhong lama. Sebagai putri kandung dari kedua tetua, Qin Yuyan tentu saja mendapat berita dari sekte dan tahu bahwa Lin Bai akan pergi. Kapan kamu pergi? Qin Yuyan mengajukan pertanyaan lain. Lin Bai berkata, setelah pesta bulan jahat, aku akan pergi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Qin Yuyan mengangguk dan terkekeh, juga benar bahwa Jiaolong tidak boleh terjebak dalam beting. Dengan bakat dan kemampuanmu, seharusnya ada panggung yang lebih luas, daripada ditinggalkan selama setengah hidup di lumpur 13 negara bagian abadi.
Sepertinya hari-hari ketika aku datang ke Pondok Pedang Tibet untuk minum teh dan minum akan hilang. Sangat disayangkan bahwa Sekte Iblis Abadi telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk seekor naga datang. Sekarang situasi Sekte Iblis Abadi semakin membaik, tetapi naga itu akan terbang menjauh. Jika masalah ini diketahui oleh beberapa leluhur, aku tidak tahu seberapa memilukannya itu. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Zhou Xi, Liu Jiangshui, dan Liu Anan akan mengatur mereka untuk memasuki Paviliun Qin. Jika aku yang mengurus mereka, mereka akan aman dan sehat. Qin Yuyan juga sangat menyayangi Zhou Xi dan Liu Jiangshui. Dalam 2 tahun terakhir, Lin Bai adalah pemimpin Sekte Iblis Abadi. Qin Yuyan juga menyukai bakat. Oleh karena itu, dia sering datang ke Pondok Pedang Tibet di waktu luangnya. Namun, setiap kali dia datang, Lin Bai sedang menyendiri atau pergi berlatih, jadi dia tidak bisa bertemu siapapun. Biasanya, Zhou Xi dan Liu Jiangshui saling menyambut atas nama satu sama lain. Qin Yuyan dapat melihat bahwa Zhou Xi adalah seorang pria tua dan pandai bermeditasi. Liu Jiangshui cerdas dan lembut. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, yang membuat Qin Yuyan sangat bersemangat. Jika bukan karena jumlah penduduk Pondok Pedang Tibet yang sedikit, tidak akan ada pelayan lain di bawah kursi Lin Bai kecuali Zhou Xi dan Liu Jiangshui. Kalau tidak, Qin Yuyan pasti sudah meminta Zhou Xi dan Liu Jiangshui untuk ikut. Sekarang Lin Bai yang dipercaya untuk membayar, Qin Yuyan tentu saja senang menerimanya. Setelah berunding dengan Qin Yuyan, Lin Bai memerintahkan Zhou Xi, Liu Jiangshui, dan Liu Anan untuk pergi ke Paviliun Qin bersama Qin Yuyan, agar dapat menyesuaikan diri dengan banyak urusan Paviliun Qin terlebih dahulu. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu terburu-buru untuk membiarkan mereka pergi ke Paviliun Qin bersamaku? Apakah kamu tidak punya waktu untuk pergi? Ketika kamu pergi, biarkan mereka datang. Apakah kamu masih berpikir bahwa saudari senior itu akan mengingkari janjinya? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan segera kehilangan tebing. Setelah setengah tahun, aku akan mengikuti tim ke 1000 negara bagian bulan jahat. Diperkirakan bahwa Pondok Pedang Tibet tidak akan kembali. Sekarang biarkan Zhou Xi dan Liu Jiangshui dan yang lainnya pergi ke Paviliun Qin untuk beradaptasi dengannya. Itu juga karena aku masih di Sekte Iblis Abadi. Musuh-musuh di klan itu tidak berani membuat masalah karena aku masih di sana. Setengah tahun kemudian, aku pergi ke Sekte Bulan Jahat dengan timku. Pada saat itu, Zhou Xi dan Liu Jiangshui juga harus berdiri teguh di Paviliun Qin. Aku bisa yakin. Qin Yuyan menganggukkan kepalanya dan setuju dengan analisis Lin Bai. Dia berkata dengan penghargaan, sayang sekali kamu adalah salah satu orang paling berbakat di dunia. Semua keluarga besar mengejarmu. Jika kamu orang biasa, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu ke kabinet Qin. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, tidak ada gunanya menang atas Paviliun Qin. Apa yang kupelajari sepanjang hidupku adalah bertarung dan bertarung. Aku tidak pandai berbisnis. Saat senja, Zhou Xi, Liu Jiangshui, dan Liu Anan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai. Mereka meninggalkan Pondok Pedang Tibet bersama Qin Yuyan dan pergi ke Paviliun Qin. Sebelum pergi, Zhou Xi, Liu Jiangshui, dan Liu Anan semua berkata kepada Lin Bai dengan serempak, jika suatu hari, Tuan anak muda, membutuhkan kita, cukup sampaikan pesan, ribuan gunung dan sungai, pasti akan datang membantu. Liu Anan selalu takut pada Lin Bai, tetapi kali ini, dia memberanikan diri dan berkata kepada Lin Bai, saya pasti akan berlatih keras, Tuan muda. Saya akan datang kepada Anda ketika saya berhasil dalam kultivasi saya, oke. Saya merasa kesepian ketika saya pergi. Pemandangan musim semi dan pemandangan danau membuat orang merasa kesepian dan hambar. Pada malam hari, Lin Bai pergi ke dasar danau Wang Yue untuk mengisi labu hijau dengan api. Sayang sekali ada begitu banyak misteri di Pondok Pedang Tibet sehingga sudah terlambat untuk dijelajahi. Tunggu saja masa depan nasib orang-orang, carilah perlahan-lahan. Keesokan paginya, Lin Bai pergi ke tebing Siguo selama setengah tahun. Bab 4605, Tebing Pertobatan. Saat ini, seni bela diri sangat populer di dunia. Hampir setiap hari ada banyak orang yang membunuh di dunia iblis. Balas dendam tidak ada artinya selain hidup dan mati. Pemenang lahir secara alami, dan yang kalah mati secara alami. Oleh karena itu, di mata banyak orang, tampaknya berlebihan untuk melewatkan tebing dan penjara. Namun pada kenyataannya, tidak peduli apakah itu dunia iblis, atau tanah kuno, makam dewa, dunia roh dan antarmuka lainnya,
apakah itu klan yang kuat atau kekuatan keluarga yang kuat, ada tebing Siguo, penjara, dan tempat-tempat lain di dalamnya. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Setiap jenius dibina oleh keluarga dan klannya, dan telah membayar banyak sumber daya kultivasi. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu akan terbunuh jika dia melakukan beberapa kesalahan. Namun, mereka melakukan kesalahan dan tidak menghukum mereka tanpa hukuman, yang tidak cukup untuk menstabilkan klan dan seniman bela diri dalam keluarga. Oleh karena itu, mereka memiliki pepatah berpikir tentang tebing. Membawa prajurit yang salah ke tebing Siguo dan bersikap ketat terhadap diri sendiri sebenarnya adalah untuk melewati tempat kejadian dan memberikan pertanggungjawaban kepada prajurit di luar. Banyak orang tahu bahwa itu hanya tipuan, tetapi itu diam-diam. Adapun penjara, selain menahan mereka yang melakukan kesalahan, mereka juga akan menahan beberapa prajurit lainnya. Misalnya, seorang prajurit mengendalikan senjata ajaib, tetapi dia menyembunyikannya. Sekte Iblis Abadi ingin mendapatkan senjata ini, tetapi prajurit itu tidak mengatakannya, jadi dia hanya bisa mengurungnya sementara dan membuka mulutnya perlahan-lahan. Oleh karena itu, sel itu akan menahan banyak orang bela diri yang memiliki kepentingan untuk klan dan keluarga. Bulan ada di langit, dan angin malam bertiup lembut. Kegelapan menutupi gunung, dan pepohonan bergoyang seperti hantu. Di bawah bulan, seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang dan selendang berdiri di tebing, menghadap ke tanah gelap di depan. Cahaya bulan menyebar ke seluruh negeri, tetapi pria berpakaian putih itu hanya bisa melihat samar-samar garis besar gunung dan hutan, tetapi tidak dapat melihat melalui kegelapan. Kabur, untuk sepotong surga dan bumi ini ditutupi dengan lapisan misteri yang suram. Dia adalah Lin Bai, yang telah berada di tebing Siguo selama 3 bulan. Mengambil kendi anggur, Lin Baigu meneguknya dalam-dalam, dan dari belakang terdengar tawa seorang wanita, apakah kamu minum susu jiwa 10.000 tahun sebagai air? Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat melakukan hal-hal seperti itu di dunia. Jika kamu memanggil Lin Bai secara langsung, kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Lin Bai tahu bahwa orang di belakangnya adalah Jiang Xuansu. Selama 3 bulan ini, Jiang Xuansu sesekali datang menemui Lin Bai di tebing Siguo. Tebing Siguo adalah daerah terlarang bagi klan. Mereka yang dihukum karena memikirkan kesalahan tidak dapat mengunjunginya, tetapi mereka tidak dapat mempertahankan status dan kehormatan Jiang Xuansu. Selain itu, dia sudah tua dengan tetua yang menjaga tebing Siguo, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Jiang Xuansu, yang memenangkan salju putih, datang dan berdiri di samping Lin Bai. Angin malam mengangkat rambutnya dan sudut-sudut pakaiannya, dan pesona abadi itu halus. Cahaya bulan terang menyinari tubuhnya, seperti mengenakan jubah Yuehua, juga seperti peri bulan yang turun ke bumi. Aku akan pergi juga. Sulit untuk mengatakan apakah aku bisa kembali ke Pondok Pedang Tibet di masa depan. Aku akan mengambil susu roh 10.000 tahun secara alami. Aku terjebak dalam pikiran tentang tebing, dan aku tidak bisa keluar untuk memurnikan pil. Terlebih lagi, butuh waktu terlalu lama bagiku untuk memurnikan pil dengan susu roh 10.000 tahun. Butuh waktu setengah tahun bagiku untuk memurnikannya. Ambil saja. Teko anggur di tangan Lin Bai penuh dengan susu spiritual, bukan anggur. Seperti yang dikatakan Lin Bai, butuh waktu lama untuk membuat pil dengan susu 10.000 tahun. Terakhir kali aku meminta Qin Yuyan untuk membuat pil butuh waktu setengah tahun. Sekarang Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk menunggu dan langsung memilih pakaian mentah. Meskipun ini akan membuang-buang susu spiritual selama bertahun-tahun dan mengurangi kegunaannya, Lin Bai sangat perlu meningkatkan kultivasinya dan tidak terlalu peduli. Itu juga benar. Bagaimanapun, kamu bisa minum begitu banyak susu spiritual selama ribuan tahun dalam satu tarikan napas, dan kamu bisa mencuci dan memurnikannya. Jika aku orang lain, aku akan menganggapnya gila. Jiang Xuansu menunjukkan senyum, penuh cahaya bulan, cantik dan mengharukan. Bukan rahasia lagi bahwa Lin Bai berada di inti Sekte Iblis Abadi. Beberapa leluhur, Zhang Jiao, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan semuanya telah mengetahuinya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dipublikasikan. Meskipun kamu menelan buah surga, jika kamu terlalu mengandalkan hal-hal spiritual untuk meningkatkan prestasimu, ada juga kerugian besar. Kamu harus menahan diri. Jiang Xuansu telah menemukan bahwa kultivasi Lin Bai telah mencapai tingkat kedua Daoshan. Dalam 3 bulan, Lin Bai meminum banyak susu roh 10.000 tahun, dan menerobos kultivasinya lagi untuk mencapai alam Taoisme tingkat kedua.
Jiang Xuanzu bermaksud baik dan khawatir akan ada masalah dalam latihan Lin Bai, jadi dia mulai mengingatkannya. Lagi pula, ini adalah pot terakhir. Sudah habis. Lin Bai tersenyum dan menelan seteguk terakhir susu roh 10.000 tahun di dalam pot. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan buah jalan surgawi di tubuhnya, dia perlahan-lahan memurnikan susu 10.000 tahun dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual untuk menanamkan keempat anggota tubuh Lin Bai. Kultivasi Lin Bai, samar-samar menuju ke tingkat ketiga Daoshan. Lin Bai bertanya, apakah ada yang salah dengan Sekte Iblis Abadi? Sambil mendesah panjang, Jiang Xuanzu menghela napas, Sekte Iblis Abadi pertama-tama menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou, dan kemudian Sekte Musik Ekstrim di Lesu. Mereka menunjukkan kekuatan besar dan memiliki garis depan militer yang kuat. Banyak keluarga dan klan yang telah membuat gelombang di 13 negara bagian abadi sekarang semuanya menyusut. Bahkan aliansi Iblis Abadi, yang baru saja muncul dari air, telah menghilang tanpa jejak selama periode waktu ini. Lin Bai mengangguk, 4 lautan bangkit menuju perdamaian, 13 negara bagian abadi akan mengantar pada periode perdamaian. Jiang Xuanzu berkata, sudah waktunya untuk perdamaian. Jika kita terus berjuang, Iblis Abadi akan dikalahkan. Kehancuran 8 keluarga besar di Hengzhou dan Sekte Kebahagiaan awalnya adalah kemenangan klan Iblis Abadi. Tetapi selama kurun waktu ini, pemimpin dan leluhurnya berdiskusi dan menghitung kerugian pasca perang, dan kemudian mereka menemukan bahwa meskipun para tetua dan leluhur tingkat tinggi dari klan semuanya baik-baik saja, mereka kurang lebih terluka. Secara khusus, seni bela diri di ranah Taoisme dan dewa telah banyak menderita, yang telah merusak sepertiga dari para Taois dan dewa yang kuat di sekte tersebut. Bagi dunia iblis, pertempuran antara klan dan klan, baik itu istana kerajaan atau klan, begitu terjadi perang besar, seni bela diri ranah Taoshan adalah tulang punggungnya. Terlalu banyak kerusakan akan menyebabkan ketidakcocokan antara klan dan kekuatan. Selain itu, dibutuhkan banyak waktu untuk mengolah seorang pria seni bela diri di ranah Tao dan Dewa. Misalnya, Jiang Xuanzu dan Lin Bai, yang telah berlatih selama beberapa dekade dan telah menembus ranah Tao dan Dewa, masih terlalu sedikit di dunia iblis. Diperlukan setidaknya 2 atau 300 tahun kerja keras bagi seniman bela diri biasa untuk menerobos ranah Tao dan Dewa. Jika mereka dapat menembus ranah Tao dan Dewa dalam 100 tahun, mereka sudah menjadi talenta muda di dunia iblis. Meskipun mereka tahu bahwa ranah Tao dan Dewa terlalu rusak, mereka juga tahu bahwa mereka mendapatkan lebih banyak. Setidaknya untuk saat ini, Sekte Iblis Abadi tidak lagi menjadi masalah internal dan eksternal. Meskipun masih banyak gangster, mereka hanya dapat membuat gelombang dalam kegelapan. Jika mereka berani, mereka akan dibantai oleh klan dan leher mereka akan digantung. Jiang Xuanzu menambahkan, saya pergi ke Paviliun Qin untuk menemui Zhou Xi, Liu Jiangshui, dan Liu Anan. Mereka dirawat oleh Qin Yuyan, dan mereka sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Paviliun Qin. Zhou Xi menjadi penatua rumah lelang di bawah Paviliun Qin di kota Qilin. Kakak beradik Liu Jiangshui dan Liu Anan sangat perhatian. Qin Yuyan membawa mereka dan perlahan-lahan mengajari mereka untuk melahirkan. Serahkan saja pada mereka.